Tugas PPKN, kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Atiko Vika Aulina. Pendahuluan. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara. Pelanggaran HAM berat adalah kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya menderita luka fisik, mental, penderitaan emosional, dan kerugian lain yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Contoh pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM ringan yaitu seperti pencemaran lingkungan secara sengaja, penggunaan bahan berbahaya pada makanan yang disengaja, dan lain-lain. Contoh kedua, contoh pelanggaran HAM sedang yaitu seperti melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Contoh yang ketiga, yaitu contoh pelanggaran HAM berat, seperti pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk lainnya kekerasan seksual dan gravitasi yang sebanding. Penganiayaan terhadap setiap kelompok yang dapat didefinisikan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, dan jenis kelamin. Selanjutnya yaitu kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia dan masih menyisakan duka mendalam. Bahkan, beberapa kasus pelanggaran HAM terberat di Indonesia belum terselesaikan hingga kini. Menurut catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, sedikitnya ada 12 pelanggaran HAM berat di Indonesia yang belum terselesaikan, yaitu peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 sampai 1985, peristiwa Talang Sari 1989, peristiwa Trisaksi, peristiwa Semanggi 1 dan 2, peristiwa kerusuhan Mei 1990, penghilangan orang secara paksa 1997 sampai 1998, peristiwa Wasibor Waimena, peristiwa pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998, peristiwa Simpang KAA 1999, peristiwa Jambu Keupok 2003, peristiwa Rumah Gudang 1989 sampai 1998, dan yang terakhir kasus Panjai 2004. Dan berikutnya adalah pelanggaran HAM di lingkungan sekitar, pelanggaran HAM di sekolah. Contohnya, tindakan kekerasan antar sesama murid, tindakan bullying, diskriminasi antar murid, dan tawuran antar murid. Yang kedua, pelanggaran HAM di masyarakat seperti penganiayaan, pencemaran nama baik, perusakan fasilitas umum, dan main hakim sendiri. Pelanggaran HAM di rumah, yaitu menganiaya anggota keluarga, memukuli anggota keluarga, bahkan menyiksanya. Akibat perbuatan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orang tua tersebut, anggota keluarga bisa merasakan trauma, mengalami luka fisik dan mental, bahkan kematian. Cara mengatasi pelanggaran HAM. Cara pertama, penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Upaya ini memerlukan pendekatan hukum sekaligus pendekatan dialogis yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran HAM. Selain itu, para penegak hukum juga harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan yang adil bagi masyarakat. Cara kedua, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip HAM ke masyarakat. Salah satunya melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal. Cara ketiga yaitu meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat, sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Dan ini adalah foto-foto yang terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia maupun di lingkungan sekitar. Itu semua tadi adalah ringkasan materi pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Terima kasih, semoga bermanfaat.